Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Safira Ketemu dengan NIM 2224033. Saya Carlos Rianto dengan NIM 2224041. Saya Muhammad Afdali Fajrin dengan NIM 2224050. Saya Sabila Sabunila dengan NIM 2224053. Di sini pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada tujuan, lalu langkah-langkah analisis, interpretasi, langkah-langkah analisis struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada pengertian tentang struktur ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Struktur ekonomi itu sendiri merupakan sistem ekonomi yang sedang berlangsung di tengah masyarakat yang menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat dari sisi menghasilkan produksi. Sektor ekonomi itu sendiri pada dasarnya akan merubah seiring dengan kondisi ekonomi suatu daerah. Lalu untuk pengertian laju pertumbuhan ekonomi yaitu suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase. Yang kedua yaitu tujuan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari struktur ekonomi yaitu implementasi dari sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sendiri yaitu peningkatan GNP dan GDP suatu negara yang diiringi dengan perubahan kualitas hidup dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa tujuan pembangunan ekonomi tak hanya mementingkan jumlah pendapatan negara, tetapi juga fokus terhadap kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, langkah-langkah analisis struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah analisis ada 4. Yang pertama, struktur ekonomi. Yang kedua, laju pertumbuhan rata-rata tiap tahun. Yang ketiga, laju pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, laju pertumbuhan komponen faktor. Kan tahu sendiri bangsa. Yang keempat, interpretasi struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Interpretasi dari struktur ekonomi yaitu setelah kita melakukan langkah-langkah analisis yang akan kita jelaskan pada video tutorial Excel yang sudah kami buat, yaitu yang pertama merupakan PDRB sektor industri atau sekunder yang kurang dari 10% dikelompokkan sebagai wilayah non-industri. Yang kedua yaitu PDRB sektor industri atau sekunder dan dikelompokkan sebagai wilayah yang memasuki proses industrialisasi. Lalu yang ketiga, PDRB sektor industri atau sekunder 20-30% dikelompokkan sebagai wilayah tergolong semi-industri. Lalu yang keempat, PDRB sektor industri sekunder lebih dari 30% dikelompokkan sebagai wilayah industri. Laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahui narasumber, ketahui sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Langkah-langkah analisis struktur ekonomi. Struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, cari data PDRB kabupaten yang akan dianalisis pada website BPS.
Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Karena langkah-langkah analisis yang telah kami bahas di atas akan dijelaskan melalui video tutorial langsung yang setelah ini akan kami tampilkan. Yang pertama yaitu rumus dari analisis struktur ekonomi, di mana rumusnya yaitu sama dengan B3 atau sektor awal tahun pada setiap sektor dibagi dengan total sektor tersebut pada awal tahun atau tahun yang akan kita hitung, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, untuk agar bisa kita drag sampai ke bawah hasilnya sama dan rumusnya pun mengikuti, maka kita tambahkan lambang dolar di antara B dengan 22. Setelah ditemukan hasilnya, maka kita drag pada keseluruhan tabel yang akan kita hitung. Lalu untuk rumus total, pasti kalian semua sudah mengerti, yaitu dengan menggunakan sama dengan sum. Lalu pilih mana yang akan kita total. Lakukan langkah yang sama pada kolom-kolom di sebelahnya. Setelah analisis struktur ekonomi, maka kita akan lanjut, yaitu dengan analisis laju pertumbuhan ekonomi, di mana dibagi 3, yaitu menjadi analisis laju pertumbuhan ekonomi tahunan, rata-rata tiap tahun, dan compounding factor. Yang pertama yaitu analisis laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus sama dengan sektor pada tahun awal dikurangi dengan sektor pada tahun akhir lalu dibagi dengan sektor pada tahun akhir dan dikali dengan 100%. Setelah selesai, langsung kita drag saja ke bawah. Yang kedua yaitu analisis laju pertumbuhan ekonomi rata-rata tiap tahun. Di mana analisis tersebut dengan rumus sama dengan SQRT, atau SQRT itu rumus akar pada Excel, di mana akar tahun akhir, sektor tahun akhir, lalu dibagi dengan sektor tahun awal, dikurangi 1, lalu dikali dengan 100%.
Setelah ditemukan hasilnya, kita drag saja ke bawah agar tabel yang di bawah mengikuti hasil pada perhitungan tersebut. Lalu analisis yang terakhir yaitu compounding factor. Yang dapat dicari menggunakan rumus sama dengan sektor tahun awal dibagi dengan sektor tahun akhir. Setelah diketahui hasilnya, kita drag saja ke bawah. Nah, jadi seperti itu analisis struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi dari kelompok 8. Kesimpulan, struktur ekonomi yang seimbang dengan kontribusi yang sehat dari sektor pertanian, industri, dan jasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diverifikasi ekonomi yaitu pengembangan sektor-sektor yang berbeda dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan meningkatkan ketahanan ekonomi pada fluktuasi harga komoditas atau perubahan kondisi pasar global. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mempengaruhi perubahan struktur ekonomi dengan menggeser penekanan dan sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, sehingga mendorong pembangunan ekonomi yang lebih maju. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.